فبأي آلاء ربكما تكذبان. Waktu ini makhluk bukan, Bu? Makhluk. Yang jawab sedikit. Bapak Ibu, saya tanya ini, kita bicara tentang waktu sekarang. Waktu itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kalau waktu adalah makhluk Allah, berarti Allah ada di mana? Ada di dalam waktu apa di luar waktu? Nah, ini sedang ramai kan? Allah ada di mana? Ada yang jawab, Allah ada di atas. Apakah kita yakin atas secara mutlak itu di atas sana? Tidak. Kalau kita yakin Allah berada di atas dan seperti kita, berarti Allah ada dalam dimensi ruang. Betul? Ada ruang di mana Allah berada. Ketika Allah menempati ruang, berarti Allah terkena sifat waktu. Sementara waktu yang kita kenal fana, Bu. Nah, ini bisa gagal akidah kita. Bisa jatuh syirik. Betul tidak? Jangan pernah menyentuh areal zat Allah. Kalau kata Allah, Allah bersemayam di atasannya, udah, terima saja. Jangan dibayangkan, oh arsy Allah begini, lalu Allah bisa duduk di sana. Jangan. Itu artinya menserupakan Allah dengan makhluk. Itu syirik namanya. Tajassum. Menserupakan Allah dengan makhluk. Syirik dan syirik. Batal akidah kita. Betul. Batal tauhid kita. Katanya Ahlus Sunnah. Bukan. Jadi keceletot. Maaf Bapak Ibu, keceletot aja saya. Habis nyalahin aja sih sama orang. Oh, jadi gitu lagi. Ya. Kalau Allah dibayangkan seperti berada dalam satu tempat, berarti ada ruang di mana Allah diam. Berarti ruang itu lebih besar dari Allah. Bukankah ruang ciptaan Allah makhluk? Ketika Allah dalam satu ruang, berarti Allah terikat dimensi waktu. Berarti Allah sama dengan kita. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana, ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah?
Terlalu banyak dalilnya. Ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Taib. Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa? Otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, nggak jadi masalah. Semua akal manusia modern cuma satu, nggak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal ukul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Sampaikanlah kepada aku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan sunnah. Mau pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada sesuatu tidak ada, saya sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Taib. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadis-hadisnya dhaif. Mana dhaif? Hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten. Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat enggak? Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di suatu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, loh Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi ya Allah saksikanlah. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Dia ada tiang
Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan begini, melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas arsy, bagaimana bayangannya? Pertama, anda harus tahu Allah seperti apa. Zatnya bagaimana? Terus kedua, anda harus tahu arsy seperti apa. Baru anda bisa bayangkan Allah di atas arsy. Kalau anda arsy saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. فبأي آلاء ربكما تكذبان